Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima kira wa nafa'a wal intifa'a wal istifadata wal hisa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih membahas bab wudu. Yang kemarin sudah kita bahas tentang niat yang pertama. Terus wasani ghuslul wajhi. Yang kedua dari rukun apa? Wudu adalah dari fardunya wudu adalah membasuh wajah. Kalau pertama kemarin kita bicara niat, letaknya ada di dalam hati, dilakukan pertama kali melakukan membasuh wajah. Di bersamaan membasuh wajah, maka bersamaan hati mengucapkan niat. Wajah yang harus dibasuh, wajah itu mana ukurannya? Wajah itu kata Imam Nawawi pensyarahnya, wa huwa ma baina manabiti sya'ri ra'sihi wa tahta muntaha lihyatihi wa ma baina udunaihi. Rambut itu batasannya ini. Tempat pertama tumbuhnya rambut, ini wajah ini. Pertama tempat tumbuhnya rambut yang biasa, jangan ukuran botak. Kalau botak kan sini ntar rambutnya. Yang biasa maksudnya, rambut yang biasa, tempat tumbuhnya rambut. Sebelah bawahnya ujungnya janggut. Janggut ini ujungnya ini nih. Bukan ini, bukan. Ini tenggorokan. Bukan ini. Nah, ini segini dong batasnya nih. Janggut. Nah. Ini sampai sini nih. Kanannya telinga nih, pentilnya telinga. Nah. Jadi muter nih. Ini wajah namanya. Yang wajib dibasuh adalah wajah ini. Dan semua yang ada di dalamnya. Apa dalam wajah? Rambut. Ada berapa macam rambut? Hah? Satu, alis nih. Hah? Alis satu. Hidep nih 2. Bawah mata nih ada rambut 3. 4 cambang. Ada godek 5. Ada lagi sini. Ini ada tumbuh ini, enggak tumbuh jenggot, godek. Ada tumbuh godek, enggak tumbuh sini. Biasanya sini orang Yahudi banyak tuh. Tumbuh lagi. Ya, berapa itu? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 kumis, 8 ini
9 jenggot. Ada berapa? 9 kali 2 berapa? 18. Sini 9, sini 9. Yang wajib dibasuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang wajib kalau ada, maka semuanya wajib dibasuh, rambutnya maupun sampai kepada kulitnya. Itu apabila kulitnya tipis. Apabila rambutnya tipis. Ukuran rambut tipis apa? Kalau dilihat nembus ke kulit. Tapi kalau dilihat susah nembusnya, nggak nembus, berarti tebel. Kalau tebel, maka yang dibasuh cuman luarnya, nggak wajib sampai ke kulit. Kenapa? Karena merepotkan. Orang yang rambutnya tebal-tebal gitu mesti ribet. Nah, bagi laki-laki, kenapa nggak dikerok aja? Hukumnya makruh. Manjangin jenggot hukumnya sunnah. Manjangin jenggot hukumnya sunnah. Mencukur jenggot hukumnya makruh. Mencukur kumis hukumnya makruh. Mencukur ataupun mengkerok, yang disunahkan apa? Memendekkan agar terlihat bibirnya, jangan sini kumisnya. Sekarang kumis sampai ke mulut-mulut. Sunnah dipotong agar bibirnya kelihatan. Itu yang kedua. Terus caranya basuh gimana? Caranya basuh, ambil air, naikin ke atas ini nih. Nah, tumpahin. Nah, basuh. Udah selesai. Jangan dari bawah ke sini, jangan. Mustakmal jadinya. Ambil air, jangan begini. Jadinya mustakmal. Tapi dari atas. Nah, turunin ke bawah. Airnya mengalir kan? Nah, kamu ratakan. Udah rata, diusap. Nah. Sunnah nih, mengusapnya sunnah. Nah. Sunnah itu. Jenggot-jenggotnya. Jadi ambil dari atas, tumpahin. Nah. Jadi nggak usah pakai keran di ribet. Sekali aja ini. Nah. Bersihin semuanya. Itu hukumnya wajib untuk meratakan semua airnya. Wa yajibu ghuslu dhahir hadhi syu'ur, dan wajib membasuh bagian luar bulu-bulu, wa batiniha, dan dalamnya, ma'al basyarati, bersamaan dengan kulitnya. Jangan sampai kulitnya nggak terkena. Maka bagi yang tebal itu nggak wajib, cukup bagian luarnya saja. Beda lagi dengan perempuan. Kalau perempuan umpamanya ada rambut yang tumbuh, maka wajib membasuh semuanya, zahirnya maupun batinnya, walaupun bulunya tebel. Maka perempuan wajib basuh sampai ke dalam. Kenapa?
Karena perempuan yang bulunya tebal sedunia cuma satu kali. Artinya jarang-jarang. Nanti nggak merepotkan, nggak terus semua wanita repot, enggak gitu loh. Karena wanita rata-rata nggak ada bulunya. Kalaupun kok tiba-tiba tumbuh bulu, tetap bulunya wajib dibasuh semuanya sampai ke kulitnya. Nah, wanita yang sering kelewatan itu ini dianggap ini bukan bagian dari wajah. Cambang ini bagian wajah. Nah, wanita seringkali cambangnya dinaikin ke sini, terus dibasuh. Berarti ada bagian wajah yang nggak terbasuh kalau begitu. Jadi wanita kalau wudhu ininya harus turun, karena ini bagian dari bulu wajah, bukan bulu kepala. Karena adanya dalam mana? Masuk lingkaran wajah. Di atasnya baru bulu kepala gitu loh. Bedanya nih. Kalau masih di bawah rambut sini, masih masuk lingkaran sini, maka termasuk dia bagian wajah. Ketika dia panjang, ya harus dibasuh semuanya, serambut-rambutnya. Kalau Cina-Cina kan sering tuh kamu lihat. Hah? Cina-Cina kalau megang film-film Cina bukan yang dipegang rambut ini turun, bukan. Ini doang, cambang doang dipegangin, panjangin. Perempuan-perempuan. Nah, kalau perempuan itu wudhu terus ininya dinaikin, berarti nggak terbasuh. Berarti dia nggak sempurna dalam wudhunya. Maka turunkan ini, harus turun, basuh. Itu bagian dari yang rukun yang kedua, yaitu membasuh wajah. Nah, kalau mengusap-ngusapnya gimana, Beb? Sunnah. Kalau sekali itu hukumnya wardu. Kalau dibasuh, digosok-gosok, hukumnya sunnah. Maka kata Sayyid Al-Marghani, wa yajibu ghusl juz'i min mulaqil wajhi min sairil jawanibi idza ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Maka wajib membasuh bagian dari bagian-bagian kepala yang tersambung dengan bagian wajah dari segala sisi. Ini kan tersambung nih rambut ini ke wajah, maka dibasuh semuanya sampai sini. Kenapa kok sampai sini? Agar sambungannya kamu kan tahu gitu. Kalau kamu basuh sampai sini doang, kita nggak tahu batas pasnya mana nih janggut. Karena kamu nggak tahu, biar sempurna maka dilebihkan gitu loh. Sama nanti dengan tangan, dilebihkan. Kenapa? Biar sempurna. Karena kamu nggak tahu batasnya mana antara tulang dua tulang ini sama tulang ini, kan tempat ketemunya di sini. Kita nggak tahu tempat ketemunya di mana, maka dilebihkan agar sempurna. Begitupun pertemuan wajah dengan rambut, dilebihkan agar sempurna. Ini fardu yang kedua. Ada penambahan far'un. Qala Asy-Syaikh Utsman fi Tuhfatil Habib, khalqul lihyati makruhun walaysa haraman. Mencukur jenggot hukumnya makruh, bukan haram. Ini bahaya, ini yang mengharamkan. Enggak boleh dicukur, haram. Kenapa? Nabi sunnah memanjangkan. Wong lawannya sunnah itu makruh, kok bisa lawan sunnah jadi haram? Bagaimana? Nabi enggak mewajibkan. Enggak, kalau wajib numbuhin jenggot, ente taab yang enggak punya jenggot. Wah, akhirnya beli minyak apa itu? Samin. Minyak samin. Biar keluar jenggotnya. Kalau enggak pakai itu apa kemiri dibakar. Yang paling cepet pakai gula merah. Mau tidur tuh,
si gula merah. Wah, nanti pagi-pagi tebel aja langsung. Jadi jangan sampai kadang orang mendahulukan sunnahnya nyukur manjangin jenggot, tapi meninggalkan sunnah-sunnah yang lain. Ini juga bahaya. Sunnah yang lain banyak, nggak cuman mikirin jenggot. Seperti sunnah-sunnah yang sekarang ini, apa diantaranya? Membaca tahawulat, perubahan zaman itu wajib. Menjadi kesunahan orang zaman akhir ini. Tahu apa perubahannya, bagaimana cara perubahan yang terjadi sekarang, baik perubahan alam, cara mengajar, cara belajar, cara kehidupan, cara bekerja, ini semua mengalami perubahan. Dan kita harus tahu bagaimana fikihnya pun mengalami perubahan. Itu kesunahan kita untuk tahu, bukan yang dipikirin jenggot, kaku, pokoknya kalau nggak begini enggak. Itu model apa lagi? Wa akhadha ma khulqumi fihi makruhun wa qila mubah. Dan mengambil rambut di atas tenggorokan dikatakan satu pendapat dimakruhkan, satu pendapat dimubahkan. Menghilangkan rambut di atas tenggorokan nih. Ada mengatakan hukumnya makruh, ada mengatakan hukumnya mubah. Makanya ada orang yang jenggotnya sampai segini-gini tumbuh semua. Ada yang rapi, dicukur, dibentuk. Ini hukumnya ada mengatakan makruh, ada mengatakan mubah. Membiarkan ujung kumis tumbuh, ini hukumnya juga tidak mengapa, boleh. Kalau dihilangkan, digunting, potong, hukumnya makruh. Beda kalau dipendekkan, dirapihkan, biar kelihatan kayak Zoro itu loh. Ya kan, ada kan ya. Lah dulu orang-orang Arab disunahkan untuk nyukur. Kenapa? Untuk bedain biar nggak sama orang Yahudi. Yahudi itu tumbuh semua. Sok gini-gini tumbuh semua nih, kumis semua tumbuh. Lah orang Arab disunahkan nyukur manjangin jenggot biar nggak sama, maka disunahkan untuk membuang kumis atau menipiskan kumisnya biar nggak sama orang Yahudi gitu loh. Nah, sekarang kamu kan nggak ketemu Yahudi kan, jadi jangan urusan sama jenggot-jenggot lagi. Lu mau ada jenggotnya ya monggo, nggak ada jenggotnya ya sudah, syukurin aja yang ada. Jangan jenggot satu dipanjangin sunnah, Bib. Ya Allah, lu nggak ada kerjaan lain apa sunnahnya? Itu rambutnya ditongkel doang. Sunnahnya Nabi itu ribuan, nggak cuman ngurusin itu aja. Ya, itu urusan yang kedua, fardunya wudu, yaitu membasuh wajah dari mulai atas ujung rambut sampai ke ujung dagu sampai ke kanan kirinya batas telinga. Nah, terus fardu yang ketiga, ghuslul yadaini ma'a mirfaqaini au qadrihima inda faqdihima. Membasuh, ini di dalam wudhu perhatikan ada membasuh, ada mengusap. Beda ini. Tangan atau wajah tadi dibasuh, bukan diusap. Kalau diusap ambil air, usap gini. Nah, nggak boleh. Kalau membasuh ambil airnya, siramin kan, biar rata. Beda sama membasuh. Tangan juga dibasuh, siram, bukan diusap, bukan. Atau yang seukuran dengan tangan ketika tangannya nggak ada, potong. Ya yang seukuran tangan dibasuh.
Atau kok potong sini, ya dibasuh tetap sunnah. Atau kok potong sini, ya dibasuh atau diusap untuk jadi apa? Menjalankan kefarduannya nggak terputus, nggak hilang satu gitu loh. Oh saya mah nggak usah basuh tangan, kenapa nggak ada tangannya? Nggak, tetap disunahkan untuk mengusap bagian yang tersisa gitu loh. Batasannya mana? Batasannya sampai siku. Siku itu apa? Siku itu dikatakan bahwa majmu'ul idham ats-tsalas, yaitu tempat terkumpulnya 3 macam tulang. 2 tulang tangan. Berapa ini tulangnya? 2. Nanti kelihatan 1 nih. Dalamnya ada 2 tulang. Tulang apa namanya? Kalau di kaki nih ada tulang depan nih, ada belakangnya lagi. Ada tulang depan, yang belakang untuk menggerakkan. Ini ada tulang depannya, ada tulang belakangnya untuk menggerak-gerakkan ini. Nah, 2 tulang ini ketemu dengan tulang ini. Tempat pertemuan itulah batasnya. Nah, sebelah mana? Kalau kamu giniin lancip nih, nah, bisa buat nulis. Maka ini batasnya. Jadi dibasuh dari mulai ujung jari sampai ke, dan semua yang ada di dalamnya, rambut-rambutnya apa semua. Nggak boleh sampai ada yang tersisa, semuanya harus dibasuh. Terus cara basuhnya bagaimana? Ya dibersihin dulu tangannya. Kalau memang ini mau dijadikan sebagai gayung, umumnya ini mau masuk nih, ya ini bersihin dulu. Ambil air, orang dulu siramkan. Nah, ambil airnya, nah, saya siramkan. Nah, ratain. Jadi biar airnya turun. Kalau bisa pakai air atau pakai keran, nah, siram dari atas ke, ya sunahnya dari atas ke bawah. Beda kalau kamu diwuduin, kamu nggak bisa wudu, sakit diwuduin, sunahnya dari sini ke sini. Ini wadahnya, siram, nah dialirin. Tapi kalau kamu bisa wudu sendiri, nggak begini, nggak dari sini ke sini. Beda ini. Nah, kamu maunya orang tua sakit, abah sakit, mau wudu nggak bisa. Coba tanya atas bang, siram, wah bisa ribut semua ini. Nah, dari sini. Dan cara Islam ini dipakai oleh kedokteran. Dulu rumah sakit kalau ngoperasi jarang berhasil, gagal. Kenapa? Dokternya kalau nyuci begini. Jadi begitu selesai dicuci, tetesan airnya terakhir kuman masih kumpul di sini. Beda cara Islam, dinaikin. Selesai, kumannya yang turun kemari gitu loh. Ini sudah steril. Nah, dokter sekarang cara nyucinya kayak orang Islam gitu. Diturunkan ke bawah. Ya, jadi caranya ambil air, siramin ke bawah, ratain. Ambil lagi air. Itu membasuh tangan. Lah kalau terputus gimana? Tetap kita basuh. Apa tujuannya? Agar satu rukun wudhu atau wajibnya wudhu tetap terlaksana semua. Yang kedua, kita tetap mendapatkan cahaya dari berwudhu di semua tempat-tempatnya. Nah, di akhirat nanti orang yang berwudhu, tempat-tempatnya yang dia wudhu akan ditimbulkan cahaya oleh Allah. Kalau kita membasuh tangan walaupun putus, dibasuh sisanya, maka akan tetap bercahaya. Lah cara basuhnya gimana kalau putus? Ambil air, siramin, tempelin aja di tempat yang putus, sudah selesai. Nggak usah kosok-kosok tangannya apa, sudah nggak ada batasnya lagi untuk dibasuh gitu loh. Jadi cukup ambil air, tempelin, nah, di tempat yang putus, sudah selesai. Ambil air lagi, tempelin di tempat yang
ujungnya yang putus. Kalau masih ada sisanya segini ya dibasuh sisanya. Kalau masih ada sisanya. Kalau sudah di atasnya cukup ditempelin air. Diambil air, tempelin, nggak usah digosok-gosok, nggak apa-apa, cukup selesai. Itu membasuh tangan, kedua tangan sampai siku. Terus warabi'u mazhul syai' minar ra'si. Fardu yang keempat adalah mengusap. Nah, nih. Sesuatu dari kepala. Walau ba'dha sya'rin au qadroha minal basyarati, walaupun sebagian dari sehelai rambut atau mengusap seukuran sebagian rambut dari kepala. Sebagian atau satu helai. Kok kamu kok rambutnya gundul tinggal 2 helai? Ya yang ada rambutnya itu. Kok botak sininya, yang ada mana sini? Ya sininya dibasuh, diusap pakai air. Atau botak semua gimana? Nggak tumbuh rambutnya. Ambil airnya, tampil aja, plek. Selesai udah. Nggak usah gosok-gosok begitu. Kamu orang licin ngapain digosok-gosok, mau cari apa? Nanti kalau keluar jinnya gimana digosok-gosok atau keluar asap apa, nggak repot malah. Jadi kalau nggak ada rambutnya cukup masukin ke air, terus air bersih tempel. Nah. Kalau nggak ada rambutnya, kalau ada rambutnya maka dibasuh. Ulama sering basuh, ambil air, nggak dikiniin, nggak usah, basahin, tempelin, usapin. Nah, sunnah semuanya, balik lagi. Ada yang nambahin pakai telinga. Nah, hukumnya apa? Sunnah kalau dibasuh, diusap semuanya. Ini sunnah. Tapi kalau Nabi pernah mengajarkan ketika wudhu dia pakai apa? Imamah. Maka kadang cuma dinaikin Nabi, diusap sininya, udah. Kadang diambil sininya doang yang nggak kena imamah, udah. Karena ini bagian rambut semuanya nih. Di atas kepala ini rambut yang diperintahkan untuk kita usap dengan air. Jadi sini boleh, mau di sini boleh, mau di sini boleh. Atur kamu, yang penting kamu punya rambut, usap bagian rambutnya walaupun itu satu helai. Kalau bicara sunnahnya seluruhnya diusap, sunnah itu. Rambut yang sunnah wa syartu sya'ri al-mamsuhi alla yakhruja an haddi ra'si min jihati nuzulihi min ayyi janibin kana walau maddahu bi ankana mutaja'idan. Syarat rambut yang diusap adalah hendaknya rambut itu tidak keluar dari batas kepala, dari arah turunnya, dari mana saja. Jikalau rambut itu ditarik memanjang akan seumpama dengan seperti orang yang rambutnya keriting, rambutnya ngeruel-ngeruel. Ya usap aja bagiannya. Ketika nanti dia bisa menetes, mengalir, itu bisa turun. Ada rambut kan kadang modelnya ke sini, modelnya mana? Ke sana. Maka usap sesuai dengan mengikuti gayanya kamu, kayak apa gayanya gitu loh. Usap sesuai dengan model rambut kamu. Nah kalau keriting bagaimana? Ya
umpamanya kok ditarik apa namanya bisa panjang, ya nggak usah semuanya dibasuh, diusap semuanya, nggak usah, yang sebagiannya saja yang melekat pada kepala. Nah, kalau rambutnya panjang segitu namanya, apa nggak repot nanti. Kalau saya ambil ujungnya sana gimana? Boleh nggak? Ya nggak boleh. Yang seukuran kepala aja sini, jangan jauh-jauh ke sana-sana, jangan, nggak usah. Yang di sini yang dibasuh. Rambutnya kok diikat sini, panjang, ngirit amat loh, kayak buntut kuda dibasuh gitu, nggak boleh. Ya, yang di sini aja nih, buka, nah gitu loh, atau pinggir sini, atau ini yang keempat, itu membasuh atau mengusap sebagian dari rambut, bukan mengusap kepala, bukan. Lah kalau nggak ada rambutnya, nggak ada sama sekali, cukup tadi basahin, tempel, udah, nggak usah diusak-usak, nggak usah, tempel, selesai. Itu sunnah apa, kewajibannya gugur, membasuh atau mengusap rambut kepala. Terus yang ke-5, wal khamisu ghuslu rijlaini ma'al ka'baini. Yang kelima yaitu membasuh. Ini 5, kembali basuh lagi, nggak boleh diusap, nggak boleh dibasuh, harus pakai air yang mengalir, nggak boleh airnya celupin, gosok-gosok, nggak boleh. Apa yang harus dibasuh? Yaitu kaki, membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Ini yang mahamin ini hanya ahli sunnah nih, yang lain nggak begini nanti. Wa in lam yakuna fi mahalihima al-mu'tad, walaupun keduanya tidak berada pada posisi semestinya. Tangannya umpamanya berada nggak semestinya di sini, umpamanya cacat, ya dibasuh tangannya yang tempat itu. Kakinya nggak semestinya kecil, umpamanya, atau di tempat lain, ya dibasuh tempatnya itu, walaupun tempat yang nggak semestinya gitu loh. Yang umum kan kaki ya di bawah, kaki ya panjang, ya duanya normal. Kok kecil satu atau cacat atau nggak bisa manjang kakinya, ya tetap dibasuh sesuai dengan apa yang ada. Beda dengan pendapatnya orang-orang Syiah. Orang Syiah mengatakan manusia itu hanya punya satu mata kaki. Kalau ini kan dikatakan dua, membasuh kedua kaki dan sampai kedua mata kaki. Jadi batasnya sampai kedua mata kaki. Mata kaki itu apa? Yang ada di atasnya telapak ini. Di kanan kiri kamu akan ada tongolan, ada benjolan, itu keduanya namanya mata kaki. Orang Syiah mengatakan satu mata kaki. Apa nggak tahu picek, apa nggak tahu apa, nggak ngerti apa, nggak bisa ngitung kali ya. Apa mereka benjolannya kalau Syiah melingsep satu kali, kalau masuk Syiah itu melingsep satu, jadi nggak dua, nggak, tapi satu. Mau ngerusak acara basuh satu mata, berarti yang satu nggak usah dibasuh gitu maksudnya. Yang satu doang basuh kaki dan satu mata kaki, nah, ya kan nggak sah. Basuhnya dua mata kakinya, semua dibasuh kedua-duanya. Dan basuhnya bagaimana? Ya tadi ambil air, siramkan dari atas sampai ke bawah agar mengalir semuanya gitu loh. Nah, kalau apa
Kalau kakinya putus gimana? Ya sama, diusap saja sesuai dengan yang ada, yang tersisa gitu loh. Kok putusnya sampai lutut? Ambil air, tempel ke lututnya, selesai. Nggak usah diusap-usap. Nggak usah, ambil air, tempel ke lututnya. Ya, kalau basuh tangan, ya sunahnya dilebihin karena kita nggak tahu batasnya tadi, gitu loh. Sebenarnya batasnya itu ya nggak sampai sini, nggak segini aja ini. Cuma kita kan nggak ngerti mana, maka kita lebihkan dari batasan ini. Kaki juga begitu, karena kamu nggak tahu pergelangannya batasnya mana, ya lebihkannya segini, gitu loh. Nggak perlu sampai sini-sini, nggak usah, lu mandi sekalian kalau begitu. Ya penting dilebihkan aja ke atasnya sini. Terus apabila putus, maka tetap diusap tempat yang tersisa sebagai bentuk menjalankan fardunya wudhu agar tetap jalan dan mengharapkan tempat-tempat itu bercahaya nanti di akhirat. Ini yang ke-5. Dan wajib membasuh sesuatu yang berada di atas kedua mata kaki berupa rambut atau yang lainnya. Mau ada kutilnya, mau ada apa, di situ harus dibasuh semua lengkap. Kuku semua harus terbasuh semuanya. Ini 5. Dan yang terakhir adalah tartib asadisu at-tartib fi af'alihi, di dalam pekerjaannya berurutan, tidak loncat. Saya mau kaki dulu lah, karena gampang kaki dulu, habis itu baru tangan, terus wajah, terus basuh kepala, maka hukumnya nggak sah. Kenapa? Tidak mengikuti rukun-rukun wudhu atau kefarduan di dalam wudhu. Wasitatil madzukurati, maka semua rukun wudhu berarti apa? Kewajiban wudhu ada berapa? 6. Sitatun arba'atun minha binasil kitab. Yang 4 itu semuanya tertera dalam Al-Quran. Wa wahidun bisunnah, dan yang 1 fardu mengikuti hadis, sunnahnya Nabi, hadisnya Nabi. Apa itu? Wa huwa an-niyah. Jadi 4 ngambil dari Quran, 1 ngambil dari sunnah. Wa wahidun bihima wa huwa at-tartib, dan yang akhir, yang tartib, mengambil dari mana? Dari Quran dan hadis, dari keduanya. Wa wajhu dilalatil kitab alaihi wa kaunu ta'ala dzakara mamsuhan baina maghsulat. Yang 4 itu semua tertera dalam Al-Quran tentang bagaimana mengusap dan membasuh. Allah berfirman fi qouli ta'ala faghsilu. Nah, ini membasuh nih. Wujuhakum, wajah kalian, wa aidiyakum, dan tangan kalian, ilal marofik. Marofik itu pertemuan 3 tulang tadi. Wamsahu, dan usaplah biruusikum, rambut kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kembali membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ini Quran. Wa
Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Maka dalam bahasa Arab kalimat wawu itu menyatakan itu adalah bergandengan, berurutan, tartib. Maka wawu itulah yang diambil untuk menunjukkan rukun yang ke-6, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan qaulihi fi hajjatil wada'i lama qalu anabda'u bisofwa ambil marwah. Sahabat nanya ketika diperintah untuk sa'i antara Sofa dan Marwah, ya Rasul, mulainya dari mana? Marwah apa Sofa? Apa kata Nabi? Kata Nabi, ibda'u bima bada Allahu bihi. Kata Nabi, mulailah sebagaimana yang telah dimulai oleh Allah. Artinya sebagaimana berita dalam Al-Quran. Quran mengatakan mulailah dari Sofa ke Marwah, Sofa ke Marwah, sampai kembali lagi ke Sofa. Dari Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa 1, Sofa ke Marwah 1. Dimulai pertamanya dari Sofa, baru lanjut ke Bukit Marwah sampai 7 kali bolak-balik. Maka Quran menyatakan mulailah dengan Sofa menjadi tartib urutan, nggak boleh dibalik gitu loh. Oh, saya mau mulai dari Marwah dulu terus Sofa, ya kamu jadi Syiah aja sono yang suka nganeh-nganehin, jangan jadi ahlu sunnah gitu loh. Fal ibratu bi umumil lafzi wa huwa ma min qawlihi bima bada Allahu bihi. Ai ibda'u bi kulli syai'in bada Allahu min anwa'il ibadah, sebagaimana yang telah diberitakan Allah tentang permulaan ibadah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi Nabi, berarti ini gabungan antara Quran dan hadisnya Nabi. Nabi mengatakan mulailah sebagaimana yang dimulai Al-Quran, dan Qurannya pun melihat keadaannya demikian. Dan Nabi SAW tidak pernah sekalipun memulai wudhunya dengan cara yang nggak disebutkan Quran, nggak ada. Nabi selalu memulai wudhunya dengan yang disebutkan Quran. Apabila itu bukan kewajiban tapi kesunahan, pasti Nabi akan mengacaknya. Agar apa? Kamu tidak menganggapnya kewajiban. Seperti sholat tarawih yang bukan satu kewajiban, maka Nabi memutusnya agar kamu nggak menganggap sebagai kewajiban. Beda kalau itu kewajiban, maka Nabi tidak akan pernah memutusnya atau meninggalkannya. Selalu begitu sampai selama-lamanya. Tandanya, oh perkara itu berarti wajib, tidak boleh ditukar, nggak boleh diganti, nggak boleh diloncatin. Ini keenamnya menjadi rukun. Yang satu diambil dari hadis, yang 4 dari Al-Quran, yang satu lagi gabungan Quran dan hadis. Inilah ulama yang bisa berijtihad, memahami Al-Quran, memahami hadisnya Nabi. Berapa minimalnya hadis yang dihafalkan oleh seorang mujtahid? 1.000.000 hadis. Hafal kamu? 1.000.000 hadis. Bukhari Muslim, Sahih Bukhari Muslim berapa hadis? Berapa jumlahnya? Sahih Bukhari Muslim 7.000 hadis. Hah? Kalau untuk ke 1.000.000 kurang berapa itu? Hah? Ya itu bukan kurang namanya. Belum apa-apa. Kalau cuma 7.000 ya kamu buat mutusin hukum apa?
Untuk bikin satu hukum kamu harus tahu seluruhnya. Oh, ini diambil dari sini, diambil. Hingga orang sekarang nggak bisa jadi mujtahid mutlak, nggak bisa lagi. Kenapa? Tidak ada kemampuannya ke arah itu, gitu loh. Makanya mujtahid mutlak diputuskan ulama ya hanya 4 itu saja. Dan yang sekarang masih punya pengikut. Andai ada mujtahid pada masa itu sudah nggak punya pengikut, sudah habis maksudnya. Tapi 4 ini yang sampai sekarang masih banyak pengikutnya. Dianggap apa? Dianggap cara beragama mengikuti mereka mudah gitu loh. Ikut Imam Syafi'i gampang. Oh, saya kok gampangnya Imam Hambali, ikut Imam Hambali. Oh, saya kok gampangnya ikut Imam Maliki, ikut Imam Maliki. Ambil salah satu dan ikuti seluruhnya, jangan diputus-putus, jangan talfik pindah-pindah. Seperti siapa? Muhammadiyah pakainya majelis tarjih. Apa tarjih? Mengambil yang paling kuat di antara semuanya. Oh, ini yang kuat Syafi'i diambil, yang kuat Ahmad ambil. Hingga enggak melulu berpatok pada satu madhab, enggak. Tapi mana saja yang dianggap tarjih, dianggap paling kuat pendapatnya, itu yang diambil. Maka Muhammadiyah punya majelis tarjih untuk meneliti mana amalan yang paling kuat untuk kita lakukan. Beda lagi sama Wahabi, kembali pada Quran dan hadis, nggak pakai madhab, nggak pakai tarjih, Quran dan hadis. Kalau ngerti, kalau nggak ngerti, mesti begini. Kalau semua orang harus pakai Quran hadis, lah yang nggak ngerti gimana? Apakah terpaksa harus belajar Quran hadis atau ikut pendapatnya orang yang paham Quran hadis? Kata mereka, kalau kamu nggak paham Quran hadis, ikuti saya aja yang sudah paham Quran hadis. Daripada ikutin elu, mendingan ikut Imam Syafi'i gitu dong, madhab yang jelas hafalnya, jelas. Kok ikutin elu? Berarti Wahabi ingin jadi madhab sendiri. Dia nolak madhab, tapi secara secara praktek, terselip pemahaman, kamu anggap saya sebagai madhab untuk diikuti dalam caranya beragama, gitu loh. Makanya nggak bisa orang itu beragama kalau nggak pakai mengikuti pendahulunya. Kenapa? Karena masalah amaliyah harus ngeliat. Itulah istimewa Nabi kita Muhammad SAW yang memberikan kemudahan kepada kita. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti lihat saya salat. Ini untuk semua amal. Wudulah kamu seperti lihat saya wudu. Hajilah kamu seperti lihat saya. Maknanya apa? Semua amal ibadah untuk dikerjakan harus melihat. Nggak bisa orang yang hidup 1400 tahun setelah Nabi tiba-tiba buka kitab, ini cara prakteknya begini. Lalu ngimpi dari mana? Cara prakteknya begini. Ikut siapa? Nah, saya kalau lihat mereka sholat kadang, ya Allah, tidak apa-apa lah namanya masih sholat, alhamdulillah. Yang repot yang nggak sholat, ya nggak apa-apa, yang penting masih sholat. Kenapa? Masih satu bingkai dengan kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika masih satu bingkai seperti itu, berarti masih saudara kita, ehwan kita, gitu loh. Adapun masalah amalnya mereka berbeda, maka itu hanyalah perbedaannya masalah furu'iyah. Dan furu'iyah jangan dibesar-besarkan. Kamu pilih yang kamu anggap benar, ikuti. Yang lain anggap dia benar, pakai. Kenapa? Kalau masalah furu, Nabi nggak pernah nyalahin. Ini yang benar, ini yang salah, enggak. Ketika masalah furu, semuanya diterima. Yang penting caranya masih ikut hadis, masih ikut Al-Quran. Tapi jangan pakai ro'yinya sendiri, jangan pakai nafsunya sendiri. Harus punya tuntunan yang jelas, sanad yang jelas dari tata cara ibadahnya sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus sunnah-sunnahnya wudhu.
Wa amma sunanul wudu'i fakatsiratun, banyak sunahnya. Ada mengatakan ratusan gitu. Banyak jumlahnya. Jadi kalau kamu kok mau praktek sunahnya wudu, itu nggak sempat ngurusin jenggot loh ini, terus pokoknya ngurusin. Masih banyak sunahnya wudu. Minha diantaranya apa? Tasmiyah, membaca bismillah keras. Jadi kalau kamu wudu di dalam kamar mandi tertutup, sekalian dengan jamban di situ, nggak usah pakai Bismillahirrahmanirrahim, ya nggak usah, malah hukumnya dosa nanti mengucapkan lafaz itu di dalam kamar mandi, kecuali tempat wudu terbuka. Nah, sunnah Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah ketika basuh ngucapin Bismillah untuk memulai wudu. Jangan mulainya wudu pakainya nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghar, jangan. Nanti basuhan pertama kamu ke tangan, akhirnya dianggap tangan bagian fardunya wudu, malah kamu nanti nggak sah wudunya. Kalau masih basuh tangan itu hukumnya sunnah, maka sunnahnya baca bismillah. Terus sunnah berikutnya wasiwak, pakai siwak. Wal ghuslul yadain, membasuh tangan gobla idkhalihima inaan, sebelum tangan itu dimasukkan ke wadah air. Nah, cuci dulu tangannya. Wal madmadhah, dan berkumur-kumur, nah, bersihin. Terus wal istinsyak, hidung. Pingsan kamu, jangan kencang-kencang, pelan aja, yang penting masuk. Kalau nyedot, maka istinsyak ini faedahnya apa? Melancarkan peredaran oksigen yang masuk ke otak kamu, agar otak kamu dipenuhi dengan oksigen. Oksigen ada di otak, otak kamu pinter mikir. Kalau otak kurang oksigen, otak susah mikir. Makanya suruh minum apa? Biar otaknya ada oksigennya. Maka sering kita hisap, itu orang pinter namanya. Terus wal mashu jami'il ra'si, membasuh seluruh rambut, hukumnya sunnah. Wal mashu jami'il udhunain, membasuh telinga. Maka tadi ada yang digabung antara rambut semuanya terus langsung ke telinga. Ada yang misahin rambut sendiri, basuh lagi terus baru telinga. Telinga mana? Ya semuanya, luar dan dalamnya. Jangan itu basuh apa? Itu bukan basuh, namanya cipik-cipik begitu. Hah? Ngirit. Kak, airnya bayar sur, mahal sur. Ente kira nggak bayar air? Jakarta yang nggak bayar apa? Kentut aja bayar. Apa? Oh, itu pokoknya dah. Kalau nggak kena rob airnya sur, kalau sudah kena rob, bau banger apa nggak repot. Wudu pakai ini apa? Telinga, hukumnya apa? Sunnah. Ada lagi tengkuk. Wal mualat, terus apa? Berurutan. Atau nama apa? Mualat itu bersambung, tidak diputus. Putus, hukumnya apa? Sunnah. Kalau putus gimana? Keran sini tangan, keran sono rambut, gimana? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting jangan kering. Sono tangan ngopi, sono rambut, ya nggak boleh pakai ngopi segala lo. Keran sana buka, airnya habis, terus gimana? Ya lanjut cari air lain, terusin gitu loh. Yang penting ini belum kering lah. Kalau udah kering gimana? Ya balik lagi kalau udah kering. Namanya sudah selesai ukurannya. Jadi ukurannya, atau lagi basuh, telepon bunyi. Ya entar wudhu dulu, gampang. Terusin. Hukumnya untuk berlanjut, hukumnya sunnah. Beda dengan
Sholat, kalau sholat wajib tiap rukun bersambung dengan rukun yang lain, nggak boleh terputus, nggak boleh terjeda, nggak boleh ada satu amal-amal yang lainnya. Terus sunnah pula wadalku menggosok-gosok anggota tubuh. Jadi yang udah dibasuh itu digosok-gosok biar resap, biar rata. Terus wataslit, dan mengulangnya 3 kali, usap 3 kali, kumur 3 kali, tangan 3 kali. Ini sunnahnya 3 kali. Kalau sekali hukumnya wajib, fardunya cuman sekali. Kalau 3 kali hukumnya sunnah. Hingga kalau kamu cuma sekali meninggalkan, hukumnya makruh. Sah wudunya tapi makruh, kehilangan kesunnahan. Nabi selalu wudhu 3 kali kecuali kepepet. Artinya kalau nggak ada air cuma itu-itunya saja, maka Nabi wudhunya sekali atau 2 kali secukupnya air. Terus selesai wudhu berdoa. Apa doanya? Doanya disunahkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada menambahkan Allahumma ini apa? Tambahnya apa? Allahumma ja'alni minal tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Ini yang apa? Aturan-aturan di dalam berwudu, tentang fardu-fardunya dan kesunnahannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijadikan orang yang wudunya sah, wudunya sempurna, wudunya membawa kita bercahaya nanti di akhirat. Ketika wajah-wajah digelapkan, wajah kita diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tanda kita ahli wudu, dan kita menjadi bagian orang-orang mukmin yang bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alaminiyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarabna bi anana tarabna وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب توبة تغسل كل حوبة واستر لنا أوراتي وآمن رواتي واغفر ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضاب كل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه دادا طاسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.